Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen, Pak Oktio, yang kami banggakan segenap teman-teman seperjuangan PAI kelas C. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk bisa presentasi dengan makalah berjudul bentuk-bentuk tes dan karakteristiknya. Tentunya presentasi ini serta makalah yang dibuat masih banyak kekurangan. Mohon masukan dan sarannya. Baik, setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai dari proses kegiatan belajar dan mengajar yang mana ini dilaksanakan oleh para peserta didik dan gurunya, dan upaya mengukur seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai, maka dibutuhkan suatu evaluasi. Nah, dalam hal ini evaluasi belajar, alat ukur untuk mengevaluasi belajar tersebut adalah dengan tes. Ya, tes ini merupakan satu kalimat yang sering kita dengar bersama, namun lebih dalam lagi memiliki tujuan. Dari hasil tes ini bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. Karena apa? Karena hasilnya merupakan informasi tentang karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru, oleh seseorang atau sekelompok, bahkan lembaga. Ya. Tentunya karakteristik ini bisa berupa kemampuan kognitif, keterampilan, dan tingkat kelulusannya. Maka biasanya indikator bagusnya lembaga atau bagusnya individu yang melalui tes yang dilaksanakan. Dari situlah nilai-nilainya bisa menjadi indikator bagusnya pendidikan tersebut. Baik, sekarang kita masuk. Apa itu tes? Ternyata tes ini diambil dari kata testum, sebuah alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Perancis kuno, itu memiliki arti piring yang digunakan untuk menyisihkan logam-logam mulia. Baik, next. Kemudian, tes ini, mohon maaf, menurut para ahli, yang pertama adalah pengertian dari tes ini menurut para ahli, yang pertama adalah pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang dirancanakan. Ya, tugas dan pertanyaan ini sudah direncanakan untuk memperoleh suatu atribut pendidikan atau atribut psikologis tertentu. Ini menurut Zainal dan Nasution. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dijalankan. Ini berdasarkan atas bagaimana testi menjawab. Testi ini adalah peserta tes, dalam hal ini siswa. Ini menurut Surya Brata. Kemudian yang ketiga, tes adalah suatu instrumen atau alat prosedur yang berisikan sejumlah tugas yang harus dijawab oleh siswa, yang hasilnya dapat digunakan untuk mengukur ciri tertentu. Ini menurut Hopkins dan Antis. Kemudian menurut Ibu Suharsini, beliau mengatakan, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau alat ukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang ditentukan. Dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya tes itu kan berisi pertanyaan yang harus dijawab. Ya tentunya pertanyaan ini biasanya bentuknya sistematis. Ada aturan-aturan yang mengikatnya. Dari tes itulah akan dihasilkan sebuah hasil yang merupakan informasi dari atribut suatu pendidikan dan person. Baik, kita lanjut.
Di sini kami sengaja jelaskan tentang istilah seputar tes ya. Di antaranya yang pertama adalah testing. Apa itu testing? Testing adalah yang menunjukkan waktu kegiatan tes yang dilaksanakan. Dan juga bisa dikatakan pengambilan tes. Nah, kemudian yang berikutnya, testi, responden atau peserta tes ya. Kemudian yang tiga adalah tester. Nah, ini penguji atau orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengetesan. Jadi tidak harus guru terkait. Bisa jadi diwakilkan oleh petugas-petugas yang ada. Berikutnya adalah tes yang digunakan satuan pendidikan ada dua kategori, ada tes objektif dan tes non-objektif. Apa sih tes yang objektif tersebut? Nah, ini perlu kita ketahui, tes objektif adalah tes yang penskorannya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Ya, tidak ada andil penilai di sana karena sudah terstruktur. Nah, di antaranya adalah pilihan ganda, uraian singkat, menjodohkan, benar dan salah ya, atau benar atau salah jawabannya. Nah, ini kita masuk kepada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang memiliki STEM ya, atau pernyataan dan pilihan jawaban. Dan ini beberapa pedoman yang harus dilaksanakan ketika kita ingin melaksanakan tes pilihan ganda. Di antaranya adalah soal harus jelas. Kemudian pilihan jawaban homogen, dalam arti isi, panjang kalimat relatif, tidak ada petunjuk jawaban yang benar. Ya, kita tidak boleh menunjuki itu jawaban yang benar di A, B, C atau tidak. Nah, tidak ada pilihan jawaban angka harus diurutkan ya. Semua pilihan jawaban logis. Letak pilihan jawaban benar ditentukan mengacak. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat peserta tes. Kemudian menggunakan bahasa baku. Yang 10 ini yang sering kita dapati ya. Ternyata di luar pedoman. Menghindari jawaban semua benar atau semua salah. Ya. Kemudian tentunya tes ini memiliki kelebihan. Di antaranya dari tes pilihan ganda ini mampu mengukur tingkat berpikir rendah sampai tinggi peserta tes. Dalam hal ini siswa. B, cangkupan materi bisa banyak. Ya, bisa banyak. Kemudian C, persekoran objektif. Ya, siapapun yang melaksanakan tesnya atau penilai petugasnya, maka yang mengoreksi akan mendapatkan hasilnya sama karena jawabannya sudah terstruktur. Tentunya tes ini memiliki kekurangan, diantaranya adanya faktor dugaan, kemungkinan terjadinya kecurangan antar siswa. Ini siswa yang tidak belajar bisa menduga-duga, jawabannya bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D, ya. Dan di situ juga bisa memberikan peluang besar bagi mereka yang tidak belajar untuk melakukan tindakan kecurangan dalam ini menyontek dengan memberikan kode A, B, C, D. Nah, gitu ya. Kemudian yang B, penyusunan soal lebih sulit daripada esai. Karena esai hanya butuh beberapa kata saja. Namun, ketika masuk kepada penyusunan pilihan ganda, itu bisa berkata-kata. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal pernyataan statement. Ya, benar, salah. Ya, benar atau salah. Dan ini dengan tujuan pembetulan with correction, peserta tes diminta membetulkan. Ya, di sini soal-soalnya berupa pernyataan. Ya, kalau kita masuk kepada pernyataan benar dan salah, maka pernyataan atau statement yang terdiri dari benar dan salah. Dalam ini ada dua bentuk. Yang pertama dengan pembetulan with correction, peserta tes diminta membetulkan bila ia memilih jawaban yang salah. Ya. Maka di sini ada pilihan. Yang pertama, ketika jawabannya salah, maka jawaban yang benarnya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, tanpa pembetulan, without correction. Nah, peserta tes hanya diminta untuk memberikan tanda B atau S. B benar, S salah, tanpa memberikan jawaban yang betul. Tentunya tes ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan adalah cangkupan bahan lebih luas. Mudah untuk menyusunnya, dapat digunakan berkali-kali. Yang keempat, dapat dilihat secara cepat dan objektif.
Nah, di antaranya dapat dilihat secara cepat dan objektif. Kekurangan dari tes benar dan salah atau true false sering membingungkan, ya karena memang jawabannya sengaja disusun agar pemahaman yang dimiliki oleh peserta tes ini bisa diketahui. Yang kedua, mudah ditebak atau diduga. Ya, bagi mereka yang belajar mampu bisa menebak ini salah dan ini benar. Yang kedua, yang berikutnya adalah banyak masalah yang tidak mungkin langsung dinyatakan benar atau salah. Ya. Yang terakhir, hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah tes menjodohkan. Ya. Tes menjodohkan ini adalah bentuk tes yang terdiri dari premis, seri pertanyaan, dan respon jawaban. Istilah lainnya bisa berupa mencocokkan dan memasangkan, melengkapi, menyempurnakan ya masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum. Bisa dilihat, kita pedoman dalam penyusunan bentuk tes menjodohkan, pernyataan atau premisnya harus homogen. Sama ya. Pertanyaan dan responnya singkat. Jumlah respon lebih banyak dari premis ya. Kita bisa lihat contohnya. Pernyataan dan respon diurutkan menurut alfabet ya. Jawaban bisa menggunakan lebih dari satu. Maka kita lihat di sini contohnya adalah sholat wajib. Sebelum sholat kita wajib apa? Di sini ada tiga premis dan jawabannya ada 4. Ya, mohon maaf ini tidak lengkap di sini, harusnya A dan B dan sebagainya. Ini salah satu bentuk contoh dari menjodohkan ya, bentuk menjodohkan. Sebelum sholat kita wajib berarti kan berwudu. Orang laki-laki diwajibkan sholat Jumat. Dalam sholat Jumat ada khutbah. Berarti kan di sini diberikan pilihan lebih. Baik, yang berikutnya adalah tes berupa isian dari kalimat yang terdiri bagi, dan isian maksudnya di sini adalah uraian singkat ya, uraian. Tes isian ini terdiri dari kalimat-kalimat yang ada bagiannya yang telah dihilangkan. Tes ini memiliki jenis soal dalam bentuk ya, pertanyaan, melengkapi atau isian, dan jenis identifikasi atau asosiasi. Ya, banyak bentuknya dari tes uraian. Bisa jadi melengkapi, kemudian pertanyaan, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kelebihan dari tes objektif secara umum ya, teman-teman sekalian. Ini adalah lebih objektif, ya. Maksudnya lebih objektif, kami tekankan lagi, yang memberikan nilai sudah memiliki jawaban, sehingga andil dari pemberi nilai itu tidak berperan banyak di sini. Kemudian yang kedua, lebih mudah dan lebih cepat untuk mengoreksi. 3, bisa diwakilkan kepada orang lain untuk mengoreksinya. Di antara kekurangannya, tentunya penyusunan soal lebih rumit dari esai ya. Biasanya kalau bentuknya pilihan ganda dan sebagainya, kalimatnya terbatas. Meskipun di sana juga bentuk uraian juga terbatas, ya. Biasanya hanya melanjutkan dan melengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah rentan terjadi kecurangan karena jawabannya terbatas. Ya, mungkin lebih mudah mengajukan kode-kode bagi mereka, bagi siswa yang tidak belajar, memberikan kode tertentu untuk bisa mendapatkan jawabannya. Bentuk soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan. Ya. Baik, yang berikutnya adalah di sini tes non-objektif. Tes yang sistemnya persekorannya dipengaruhi oleh subjektif pemberi skor. Tes uraian di sini biasanya dalam bentuk lebih banyak tes uraian, ya, atau tes subjektif. Biasanya dalam bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawabannya berupa uraian atau paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. Yang kedua, menuntut testi ya, yaitu peserta tes
untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, dan sebagainya. Jumlah butir terbatas berkisar 5 sampai dengan 10. 4. Umumnya butir-butir tes diawali dengan kata menjelaskan, mengapa, bagaimana, dan kata lainnya yang serupa dengan itu. Kemudian yang berikutnya, keunggulan dari tes dan kelemahan dari tes uraian, ya, yang merupakan salah satu ciri khas dari tes subjektif, ya, non objektif, mohon maaf. Di antara keunggulannya dari tes uraian dapat dalam penyusunannya dan pelaksanaannya dapat dilakukan mudah dan cepat, dan dapat dicegah spekulasi dalam menjawab soal. Dapat mengetahui tingkat kedalaman dan penguasaan materi testi, yaitu peserta tes, dan testi termotivasi untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, di situ ada kebebasan, ya, sehingga jawabannya bisa berpikir panjang dan diberi kesempatan mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan di dalam jawabannya. Kemudian kelemahannya tentunya di sini kurang mencakup dan mewakili isi materi. Pengoreksian cukup sulit dan memerlukan waktu lebih panjang. Kecenderungan subjektif dan persekoran ini sangat dominan, ya. Kemudian pengoreksian menjadi sulit diserahkan kepada orang lain, ya. Tidak bisa diserahkan kecuali pada guru pengampunya. Karena yang tahu jawabannya adalah guru pengampu terkait. Di sini validitas dan reliabilitas tes umumnya rendah. Yang berikutnya adalah karakteristik tes, ya. Tentunya tes yang baik itu memiliki karakteristik tertentu. Ya, di antaranya di sini disebutkan validitas, ya, kesahihannya, kevalidannya, ya. Reliabilitas, keajegannya, ketetapannya, kemudian objektivitas, ketetapannya. Praktikabilitas memiliki sifat praktis, ekonomis memiliki sifat yang tidak mengeluarkan biaya banyak. Nah, kita masuk kepada validitas. Validitas adalah sebuah tes dikatakan validitas yang mengacu kepada bahwa tes benar-benar mengukur apa yang diukur, apa yang ingin diukur. Contohnya, sebuah tes ditunjukkan untuk mengukur kemampuan peserta tes atau peserta didik ini berbicara. Maka tes yang diberikan dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk tulisan. Jadi, intinya dari validitas adalah bahwasanya tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Ketika kita menggunakan pilihan ganda, apa yang ingin diukur dari peserta tes itu. Nah, gitu. Di sini validitas terbagi menjadi dua. Ya, secara umum ada jenis validitas logis atau pemikiran, dan yang kedua adalah validitas empiris atau pengalaman. Validitas logis instrumen evaluasinya menunjukkan pada kondisi bagi instrumen yang memenuhi persyaratan valid yang berdasarkan hasil nalar atau pemahaman melalui teori para ahli. Biasanya para ahli sudah menentukan. Seperti ini bentuk validnya. Adapun validitas empiris, jenis tes validitas yang dianalisis berdasarkan data-data empirik. Ya, data empirik merupakan data pengalaman yang berupa skor yang nantinya akan dikorelasikan. Baik, yang berikutnya, di antara tes yang baik juga memiliki karakteristik reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Itu adalah keajegan. Ini mengacu pada konsistensi dari hasil tes. Meskipun tes tersebut diberikan beberapa kali kepada siswa yang sama, hasilnya akan tetap konsisten. Tetap atau konsisten? Konsisten tidak harus sama. Namun secara keseluruhan apabila tes turun, maka hasil semua tes peserta tes juga turun. Nah, begitu juga sebaliknya. Berikut bentuk tabelnya. Di sini ada tes pertama dan tes kedua. Nama siswa Sulaiman, Junedi, Fitri, Susi, dan Gani. Lihat hasil tes yang pertama, angkanya 7, angkanya 6,5, angkanya 7,5, dan angkanya 8, serta yang terakhir angkanya 5. Pada tes yang kedua, ada kenaikan. Dari 7 menjadi 8, dari 6,5 menjadi 75, 75 menjadi 8,6, 8 menjadi 9, 5 menjadi 6. Nah, ini yang dikatakan tes yang reliabilitas. Nah, tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali, menunjukkan pada ketetapan. Walaupun tampak hasil dari tes
Baik. Nah, di sini setelah kita mengetahui hasil-hasilnya, ternyata tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang sama. Nah, lihat hasil yang sama itu, meskipun hasil di sini hasilnya tetap, mohon maaf, bukan sama, apabila diteskan berkali-kali dan menunjukkan pada ketetapan. Walaupun tampak hasil tes yang kedua lebih baik, bisa jadi memiliki pengalaman tes yang sebelumnya, ya. Jadi hasilnya lebih baik. Yang berikutnya, tes yang baik adalah apabila memberikan karakteristik objektivitas. Ya, ini mengacu kepada sistem ketetapan persekoran. Hal ini, unsur pribadi tidak dipengaruhi hasil atau skor tes yang dilaksanakan oleh peserta didik. Dalam arti lainnya, hasil yang diraih dan didapatkan apa adanya. Yang berikutnya adalah praktibilitas. Tesnya memiliki sifat praktis. Apa yang dimaksud? Sebuah tes dikatakan praktibilitas yang tinggi dan baik apabila bersifat praktik, ya, dan mudah pelaksanaan serta pengadministrasiannya. Mudah dilaksanakan oleh para santri atau para siswa, dalam arti tidak banyak peralatan yang harus disiapkan dan ada keluasan dalam mengerjakan soal yang dianggap lebih mudah bisa didahulukan untuk pekerjaannya, ya. Kemudian yang terakhir, tes yang baik juga karakteristiknya adalah ekonomis. Dalam artian, tes yang ekonomis adalah tes yang pelaksanaannya itu tidak membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang banyak, sehingga pelaksanaannya berjalan lebih mudah. Dari sini, semoga apa yang bisa disampaikan bisa bermanfaat bagi yang menyampaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon saran dan masukannya. Apabila ada kebenarannya, alhamdulillah itu datang dari Allah. Dan apabila ada kesalahannya, maka itu datang dari kami pribadi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.